Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat GMPI dimanapun berada? Kembali lagi di podcast GMPI Sumut Channel. Hari ini kita kedatangan Ustadz muda kondang dari Sumatera Utara. Wah. Abang Da Rusli SSI ya bang ya. Ini awak manggil Ustadz atau abang nih bang? Abang aja. Abang aja bang ya. Udah lama kan mengundang, baru ini ada waktu. Baru pulang dari mana nih bang? Tadi ada acara sedikit nambal ke nama. Wah itu memang nampak banyak job tuh bang ya. Nambal namanya. Hari ini bang kita sebelumnya sehat kan bang? Alhamdulillah sehat-sehat. Karena kemarin waktu kita chattingan tuh agak demam sih kita dengar bang kan? Kata orang Melayu pula, kalau udah tumbuh jenggot itu udah tua lah itu dah. Jadi kalaupun sehat-sehat orang tua lah. Itu yang menunjukkan tua ya. Hari ini kita akan membahas tentang jodoh nih bang. Wah ini luar biasa nih bang, jodoh. Ya, jodoh, katanya jodoh pasti bertemu bang ya. Pasti. Jodoh tak kemana, tapi udah kemana-mana tak jodoh. Ini yang sakit nih bang. Udah kemana-mana tak jodoh. Jadi ini yang menjadi kegelisahan anak-anak sekarang nih bang. Karena kan usia pernikahan itu sekarang udah 25 itu, kalau udah tak nikah rasanya katanya hambar udah. Hambar. 25 tahun nggak menikah masih urusan dia, tapi kalau udah 30 tahun kalau 25 tahun masih urusan Allah katanya bang. Kalau 30 tahun Allah udah lepas tangan katanya. Cuman itu bang. Gitu aduh ya bang. Jadi inilah yang akan kita bahas nih bang tentang jodoh. Bicara tentang jodoh nih bang. Sebenarnya apa definisi jodoh ini menurut agama Islam bang? Baiklah, terima kasih Bang Ri sebelumnya udah mengundang abang ke sini. Sebenarnya bukan sibuk sebenarnya. Cuman jarak dan tempuh tadi agak jauh. Kalau pepatah mengatakan jauh di mata dekat di hati. Jauh di mata dekat di hati. Karena pengurus juga ini bang. Jadi berbicara tentang jodoh. Kalau kita ambil dari kajian syariat Islamnya, jodoh itu adalah bahagian dari misteri Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang tahu kapan dia menemui jodohnya dan kapan dia tidak menemui jodohnya. Jadi misteri yang telah ditetapkan oleh Allah kepada makhluknya. Jodoh itu bang misteri, tapi apakah seseorang itu bisa memilih jodohnya? Contohnya gini bang. Bisa, insyaallah. Ada dua pilihan nih antara si gadis A dan B, masing-masing punya kriterianya bang kan. Jadi seorang laki-laki itu lebih memilih yang B. Artinya apakah itu memang jodohnya? Padahal yang A ada. Jadi bagaimana itu bang sebenarnya konsepnya? Jadi begini. Berbicara tentang jodoh, sebenarnya kita tidak bisa lepas dari syariat Islam itu sendiri. Jadi kalau ada pun pilihan, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan ikhtiar yang kita lakukan. Seandainya kasus yang terjadi seperti ini, itu kembali kepada manusianya sendiri. Contoh, Bang Ri, contoh. Kalau dia ingin baik, baiklah dulu diri dia. Kalau dia tak mau baik, maka tak baik juga lah jodohnya. Dan ini sesuai dengan Al-Quran, surah An-Nur ayat 26. Littoyibati, potongan ayatnya begitu. Littoyibati. Dan di situ dijelaskan yang baik akan jodohnya ketemu yang baik, dan yang buruk akan ketemu dengan yang buruk. At-thayyibati lit-thayyibina, yang baik, perempuan yang baik bertemu dengan laki-laki yang baik. Begitu juga sebaliknya, perempuan yang baik akan ketemu laki-laki yang baik, dan perempuan yang buruk akan ketemu dengan perempuan yang buruk. Itu sesuai dengan ikhtiar, usaha yang dia inginkan. Itulah sebenarnya pilihan tadi. Jadi seumpamanya ketika ada pilihan tak mau baik, maka tak baik juga lah jodohnya. Dan ini sesuai dengan Al-Quran, surah An-Nur ayat 26. Littoyibati, potongan ayatnya begitu. Littoyibati. Dan di situ dijelaskan yang baik akan jodohnya ketemu yang baik, dan yang buruk akan ketemu dengan yang buruk. At-thayyibati lit-thayyibina, yang baik, perempuan yang baik bertemu dengan laki-laki yang baik. Begitu juga sebaliknya, perempuan yang baik akan ketemu laki-laki yang baik, dan perempuan yang buruk akan ketemu dengan perempuan yang buruk. Itu sesuai dengan ikhtiar, usaha yang dia inginkan. Itulah sebenarnya pilihan tadi. Jadi seumpamanya ketika ada
pilihan, pilihan jodoh ini. Udah ketemu lah ini A bagus, ini B bagus. Dua-dua diambil gitu ya. Dua-dua diambil. Jangan ya. Jangan dua-dua. Ya, marah nanti penonton itu. Iya. Jadi yang dia pilih itulah ketentuan Allah. Dia seret gitu. Dan dia mungkin kasih ujian antara kedua ini dan dia seret dengan yang A atau yang B, yang B lah umpamanya dia pilih. Berarti itu seret dia dan ditetapkan oleh Allah. Itulah jodoh ya, Bang. Itulah jodoh. Apakah jodoh itu memang udah tercatat di azali kita, Bang? Sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Berbicara tentang ini, perlu juga kita pahami bahwa takdir itu terbagi kepada dua. Iya. Takdir itu ada takdir mubram dan ada takdir muallak. Iya. Takdir mubram ini itu ketentuan yang tak dapat dirubah. Apa contohnya? Contohnya seperti kita dilahirkan sebagai laki-laki. Iya. Kita tak bisa rubah itu. Kalau rubah belok dia, Bang. Kalau rubah nama Agak belok dia. Beti namanya. Dan tetap juga dia tak akan bisa punya anak. Iya. Namanya laki-laki ya kan? Kodratnya sudah. Kodrat dia udah seperti itu. Itu takdir mubram itu tak bisa dirubah. Apalagi kita dilahirkan dari suku apa? Udah? Tak bisa kita pilih ya, Bang. Mati kita kapan? Itu adalah takdir mubram, takdir yang tidak dapat kita rubah. Iya. Jadi kalau kita larikan antara takdir, makanya kita disuruh, dan itu rukun iman itu. Iya. Apa rukun iman yang keenam itu ya? Terakhir Kodo ya. dan qadar. Kodo dan qadar itu, kodo kalau kita ambil maknanya, kodo itu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah di zaman azali. Zaman azali ini kapan? Sebelum alam semesta ini diciptakan. Itulah tadi, itulah ketetapan Allah. Sedangkan qadar ini tadi action daripada kodo tadi. Contohnya apa? Contohnya kita pilih yang bagus. Iya. Kita pilih jodoh yang bagus. Namun berjalannya waktu, ternyata tak bagus yang kita dapat. Dan yang kita dapat saat itu itulah takdir Allah. Jadi berbicara tentang jodoh itu takdir muallak. Bisa dirubah oleh Allah sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan. Jadi kalau kita ambil definisi daripada jodoh ini, tak ubah umpamanya seperti ini. Kita ingin, cita-cita kita ingin membeli HP, harganya hampir 13 juta. Oke. Namun duit yang ada di kantong cuma 1 juta. Jadi ada dua pilihan yang mesti kita lakukan. Yang pertama pilihannya kita menabung dulu, menyimpan uang sampailah 13 juta, barulah kita dapat iPhone. Sedangkan opsi yang kedua, kita beli HP sesuai dengan duit kita. Dan jodoh itu seperti itu. Kalau kita mau jodohnya habis, jodohnya soleha, ini bagi laki-laki nih, kaum Adam nih. Kita mau istri kita soleha, bagus, habis, pokoknya top lah gitu. Kita harus perbaiki dulu seperti itu. Kita harus cari seperti itu. Karena gambaran istri kita atau jodoh kita nanti, itulah gambaran dari diri kita. Kalau kita mau bagus, maka insya Allah dapatlah bagus. Tapi kalau tidak pula, ya kita cukupkanlah dengan duit yang ada di kantong. Seumpama contoh tadi. Nah, itulah jodoh. Dan yang terjadi itulah takdir. Setelah kita pilih-pilih nih ya, Bang. Iya. Ada dua pilihan tadi. Setelah kita pilih, ternyata yang kita temukan tidak sesuai keinginan atau apapun namanya, itulah takdir ya, Bang. Jadi kalau kita ambil lagi takdir ini tadi, abang teringat kata Sayyidina Ali. Ini dulu Roma abang merinding. Aku juga ikut lah nih, Bang. Apa kata Sayyidina Ali? Seandainya Fatimah anak Rasulullah, Fatimah itu bukan jodohku. Seandainya Fatimah itu jodohku, kata Sayyidina Ali, maka aku bersyukur, kata Sayyidina Ali. Namun seandainya Fatimah itu tidak jodohku, malah aku lebih bersyukur. Coba, kalau kita ambil bahasa dari Sayyidina Ali ini, apalah makna yang bisa kita tarik? Artinya apa? Ketentuan dan ketetapan Allah itu jauh lebih baik daripada keinginan kita. Jadi makanya setiap terjadi apapun itu, dan hal ini berkaitan dengan jodoh, maka ambillah hikmah di situ. Ada juga yang bertanya, Ustadz ya,
Ada dia orang nggak baik, jodoh tak baik. Iya, Tengok. ada. Tengok dulu kisahnya bagaimana. Bisa jadi jodoh dia tak baik, karena dia baik, jodohnya jadi baik. Maka langgenglah hidupnya. Sesuai dengan ayat tadi, surah An-Nur ayat 26. Nah, kalau dia tak baik sampai seterusnya, maka itulah yang terbaik bagi diri dia. Namun sifatnya itu kadang sementara. Ya kita tengoklah kan, ulama-ulama kita ada juga yang cerai gitu kan. Iya. Apa enggak jodoh? Cuman jodohnya sebatas tahun, 2 tahun. Jodohnya sebatas itu, jodoh juga namanya. Nah, inilah yang dikatakan jodoh tadi. Namun kalau kita mau cari yang baik, robahlah dulu diri kita. Karena kalau bagi kaum Hawa ataupun Adam, laki-laki ataupun perempuan yang ingin mencari yang terbaik, maka perbaikilah dulu diri. Maka insya Allah dapatlah baik. Sesuai dengan surah Ar-Ra'd ayat 11. Nah, itu dijelaskan itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sesuatu kaum atau seseorang kecuali dia merubah dirinya sendiri. Itulah bentuk untuk ikhtiar ya, Bang. Itulah ikhtiar kita. Kalau kita mau jadi baik, ya baik kita dapat insyaallah. Jadi sebagai seorang kaum Adam nih, Bang. Laki-laki dulu baru Iya. kita cerita kaum Hawanya, Bang, Siap. kan. Apa yang perlu dipersiapkan, kan ini baik secara umum. Secara umumnya, lebih spesifiknya apa yang harus dipersiapkan agar mendapatkan jodoh yang baik ini? Untuk mendapatkan jodoh yang baik, kita persiapkanlah dulu diri akhlak kita. Jadi kalau kita ambil dari kisah ulama-ulama, bahkan Nabi Muhammad SAW itu suri teladan yang paling baik. Iya. Dan kisah cinta yang paling spektakuler Rasulullah. Luar biasa ya. Luar biasa. Kita perbaiki akhlak. Kalau kita ingin yang baik, maka akhlak itulah yang diperbaiki. Karena akhlak inilah semua mencakup di dalamnya. Berilmu pun dia, kalau akhlak tak bagus, maka ilmunya kosong. Makanya kalau kita ambil dari sejarah, seorang ulama atau orang-orang soleh itu, dia lebih lebih dalam, lebih lama dia mempelajari akhlak daripada ilmu itu sendiri. Maka yang perlu dirubah itu adalah akhlak, sikap kita. Contohnya apa? Ya zaman sekarang udah susah mencari itu. Kalau kita jumpa yang tua sama kita adab kita bagaimana? Akhlak itu termasuklah di dalamnya adab, ya kan? Kalau jumpa yang sepantaran umurnya kita bagaimana, atau yang di bawahnya kita bagaimana? Kalau sekarang ini sama rata. Ini yang susah kita cari sekarang. Jadi kalau mau jodoh yang bagus, akhlak itu diperbaiki dulu. Akhlak. Habis itu apa, ngikut yang lain itu. Ya, kalau dia pula muslim, ya kan, sholatlah pula dia. Merujuk dah kepada sholat. Sholat itu kan menunjukkan dia hamba. Pintalah sama Allah yang baik-baik. Ini dia baik, tapi action dia tak baik. Ini sifat laki-laki itu. Tak lepas juga perempuan itu. Tak lepas juga perempuan. Iya. Inilah dia. Kalau kita rujuk lagi sejarah Nabi ya, Bang, Rasul kita tauladan yang Bang katakan tadi, salah satu kisahnya tentang jodoh ataupun tentang pernikahan Rasul itu karena terkesimanya seorang wanita saat itu kepada akhlak Rasul juga ya, Bang. Sehingga dia jatuh cinta kepada Rasul ya, Bang. Itu kalau seperti kisah Aisyah. Iya. Itu bukan hanya Aisyah yang terkesima. Iya. Sahabatnya lah Abu Bakar. Mertua dia sekaligus sahabatnya. Kau nikahkan anakku gitu. Bukan hanya yang jadi istrinya, orang tuanya pun terkesima dengan dia. Begitulah. Mana tahu nanti penontonnya ini, Bang, setelah nonton ini diperbaikinya akhlaknya, ada pula orang kaya yang menjodohkan sama anaknya. Iya. Baik, Bang. Jadi, Bang, tadi kita cerita kaum Adam, kaum Hawa tadi pun seperti itu ya, Bang. Kalau mau jodoh yang baik, harus perbaikilah dulu diri, karena jodoh itu cerminan. Perluas ataupun bahas secara mendalam, karena ini menjadi kegelisahan baik kaum Adam maupun kaum Hawa nih, Bang. Kalau udah nggak nikah nanti katanya jangan jadi bujang lapuk, segala macam lah itu, Bang, kan. Sebagai penutup, Bang, apa yang mau disampaikan? Begini, bagi pemirsa dimanapun berada, ada yang bertanya kepada ustadz-ustadz kita ketika dia ingin melaksanakan walimatul urus, kadang dia bingung, kadang dia bimbang, apakah aku mau lanjut atau tidak. Inilah
yang harus kita perhatikan. Kalau kita ambil persen dari 100%, kalau cuman 20% kebimbangan, maka itu bersumber dari setan itu sendiri. Oleh karenanya yang kita lakukan itu adalah sunatullah, sunat Rasul. Jadi kalau ketika kita sudah fix untuk mau nikah, maka nikah. Karena jangan ada rasa khawatir ke depan, karena Allah akan mencukupi. Jadi bagi yang sudah menikah, sayangilah suami, sayangi istri sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena menyayangi atas nama dasar Allah Subhanahu wa taala, insya Allah keluarganya akan sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu saja, Bang. Luar biasa. Baik, pemirsa GMPI, mungkin demikian dulu untuk bab jodoh kita ini. Mungkin kita tunggu lagi waktu dan jadwal Bang Rusli ini. Setelah itu baru kita bahas lagi secara mendalam, karena kebetulan sebenarnya banyak nih memang. Banyak sekali Bang kan. Karena udah mulai juga Bang, kalau seandainya kita buka ini tanya jawab, mungkin kaum wanita, kaum Adam gitu Bang, kaum Hawa. Ada juga yang bertanya itu Bang Ri. Nah, ini jadi panjang mulai. Cuman itu Bang, kok di dalam sinetron tuh yang terzolimi kok perempuan gitu. Padahal kenyataannya laki-laki pun banyak yang dizolimi perempuan kan gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Wah, ini perlu juga kayaknya harus kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang jelas waktu Bang Rusli lah yang kami harapkan luang nih untuk datang ke studio. Baik Bang, terima kasih untuk kehadirannya. Pemirsa, jangan galau, jangan risau tentang jodoh. Jodoh itu tak kemana, jodoh pasti bertemu. Walaupun udah kemana-mana tak jodoh, tapi itulah takdir. Sesuai yang dikatakan Ustadz Rusli atau Bang Rusli, yang jelas jika ingin mendapatkan jodoh yang baik, perbaiki diri masing-masing, karena jodoh adalah cerminan. Siap. Demikian pemirsa GMPI, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GMPI sanggup mengatasi tantangan. Terima kasih Bang. Sama-sama.